sakit. Oh. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syara Antoinette. Karena hari ini dari requestan kalian yang minta aku bahas rumah sakit terseram di Indonesia, so aku bakal bikinin buat kalian semua. Tapi tenang juga, hari ini tuh aku bikin segmen, soalnya banyak yang bilang, Kak lamaan dong, makanya aku bikinin segmen nih. Yang pertama, aku bahas rumah sakit yang menurut aku yang paling serem di Indonesia. Itu adalah Rumah Sakit Bandung Medical Center, atau kalian mungkin udah sering denger ya sama BMC. Itu rumah sakit yang memang benar-benar terkenal serem banget di Indonesia. Tapi nggak hanya itu aja, aku juga di segmen yang kedua aku bakal kasih kalian kayak video-video seram yang tertangkap di CCTV, dan itu ada di rumah sakit. Jadi kali ini pembahasannya memang rada-rada serem ya. Kalau kalian sekarang sendiri, lebih baik ajak temennya dulu atau share temennya, jadi kalian bisa nonton bareng. Tapi kalau misalkan kalian berani sendiri, kalian mantap. Oke, langsung aja kita mulai dengan Bandung Medical Center. Rumah sakit ini benar-benar terkenal rumah sakit yang mistis, banyak banget cerita-cerita angker di sini. Dan kalau misalkan kita udah lihat dari namanya ya jelas banget ini ada di Bandung. Lebih tepatnya ini ada di Jalan Haji Wasit 1, Lebak Gede, Bandung, Jawa Barat. Dan sayangnya selama sekitar 20 tahunan ini rumah sakit tuh udah kosong. Jadi kalian bayangin dong, rumah sakit biasa aja udah serem, tapi ini rumah sakit tuh terbengkalai banget. Nah, tapi tidak diketahui nih asal-usul pembangunan rumah sakit ini, dan begitu juga sejarahnya mengapa bisa memang jadi rumah sakit angker. Tapi kalau kita lihat dari arsitektur bangunannya, bangunan tua ini memang memiliki 4 lantai, mirip dengan bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda. Nah, cerita yang beredar konon katanya BMC ini pernah direnovasi. Di tengah-tengah renovasi, si pendiri bangunan ini merupakan orang Belanda. Terus tiba-tiba meninggal dunia secara mendadak di sana. Dengan begitu, renovasi ini nggak kunjung dirampungkan, sehingga terbengkalai gitu aja selama itu. Dan sebenarnya BMC ini sebelumnya itu adalah Rumah Sakit Sartika Asi yang ada di tahun 1995. Nah, kemudian sejak 1995 itu diteruskan menjadi BMC. Pokoknya itulah sejarah singkatnya si BMC ini. Nah, terus tiba-tiba si BMC ini kayak udah mau direnovasi lagi, tapi kok nggak jadi, nggak tahu karena beberapa hal. Padahal udah benar-benar dilakukan pemindahan alat-alat kesehatan ke BMC. Tiba-tiba tuh kayak diberhentikan gitu aja pembangunannya, renovasinya. Jadi BMC ini jadi salah satu rumah sakit yang terangker karena benar-benar terbengkalai. Nah, tapi kan itu sedikit aja ya sejarahnya dari BMC. Nah, aku pengen kasih tahu kayak bukan mitos sih, kayak cerita-cerita horor yang orang-orang tuh udah umum banget dibicarakan orang-orang mengenai rumah sakit ini. Oke, rumah sakit ini kan ada 4 lantai. Kita masuk ke lantai-lantai yang pertama dulu ya. Jadi di lantai pertama, cerita para pengunjung itu kerap kali dia itu diganggu oleh sosok wanita nih, dan suara tangisan bayi yang berada di ruang bersalin. Jadi kalau misalkan ini udah kosong semua ya, terus ada orang di sini, terus di sini ruang bersalin, dia tetap dengar ada suara-suara tangisan wanita, bukan suara bayi lagi, suara wanita, tapi juga diiringi juga ada suara-suara bayi. Jadi kalian dengar gak sih? Kayak suara tangisan wanita, terus ada suara bayi juga. Aduh, itu benar-benar bikin merinding banget sih. Aku tuh paling gak bisa kalau suara anak kecil, suara bayi itu bikin aku takut. Bahkan ada orang yang lagi ke sana, terus tiba-tiba kayak merasa ditarik anak kecil, kayak ketariknya ke bawah, soalnya kan anak kecil kayak panik gitu kan. Terus sambil ada suara mama. Dan itu adalah salah satu cerita paling serem yang dirasakan oleh pengunjung di BMC tersebut. Dan dari sekian banyak tempat di rumah sakit tersebut, yang paling dihindari adalah kamar mayat. Nggak usah di BMC, di mana-mana aja rumah sakit yang udah beroperasi, aku sangat menghindari masuk kamar mayat. Kalian ada nggak yang pernah masuk kamar mayat? Aku sih benar-benar nggak berani banget, karena kamar mayat ini sebenarnya tuh dibuka aja untuk umum, jadi orang-orang tuh bisa masuk. Tapi ini saat BMC itu udah nggak berfungsi ya, jadi orang-orang bisa tuh uji nyali di kamar mayat tersebut. Tapi sekarang kamar mayatnya tuh benar-benar ditutup dan ada tulisan dilarang masuk. Kan berarti kan ada sesuatu yang mencurigakan kan. Dan banyak banget yang bilang dulu tuh memang dibuka santai-santai aja orang masuk, tapi sering banget setiap orang yang masuk kamar mayat itu dia itu selalu kesurupan. Oke guys, tenang, ini masih di lantai 1, kita naik ke lantai 2 dan ke lantai 3. Lantai 2 dan lantai 3 itu nggak kalah menyeramkan karena banyak banget pengunjung yang melihat tuh ada pintu dan jendela yang terbuka
dan tertutup sendiri, padahal nggak ada angin sama sekali. Bahkan ada tiba-tiba kayak pintu sama jendela yang terbuka, terus tiba-tiba ketutup, terus nggak bisa dibuka lagi, bener-bener langsung terkunci, stuck gitu. Aneh banget gak sih? Aku sampai bingung banget, setannya tuh niatnya apa gitu, atau dia tuh pingin minta pertolongan atau apa. Dan kalau kalian ke sana, ke lantai 2 dan ke lantai 3 itu ada lorongnya itu kayak agak-agak gelap, dan kalian tuh harus benar-benar lewatin lorong itu kalau misalkan mau menyusuri tempat-tempat di BMC itu. Dan itu benar-benar lorongnya kayak rasanya nggak enak, banyak banget orang-orang yang merasa kalau misalnya lewatin lorong itu berasa kayak ada yang gembol dia gitu loh, kayak dia gendong orang atau enggak belakangnya panas. Itu adalah tanda-tanda kehadiran makhluk halus, bisa aja dia sebenarnya ada di atas kamu. Oke, kita langsung lanjut aja ke lantai paling atas. Di lantai paling atas itu mungkin lebih terang daripada lantai-lantai di 1, 2, 3. Tapi suasananya itu nggak kalah menyeramkan. Karena banyak pengunjung itu bilang, nih nggak satu doang ya pengunjung yang bilang, ini banyak banget yang bilang walau dia itu terang tapi berasa sesek gitu, setiap di situ sesek. Nah, ada yang bisa lihat, katanya itu makhluk halusnya itu semua ngumpul di situ, makanya sesek. Jadi kalau misalkan kalian lewat, di sini tuh rame nih kayak lagi ngantri sembako, itu tuh makhluk halus semua. Makanya kalau kalian nggak kuat, itu tuh bener-bener berasa sesek, nggak bisa napas gitu. Karena bener-bener isinya tuh yang kayak tempat peristirahatan mereka tuh di lantai 4 itu. Dan banyak banget orang-orang yang melihat di lantai 4, misalnya tempat tidur di bangsal sini, itu tuh bisa berpindah-pindah, berjalan-jalan sendiri, seolah-olah jangan-jangan ada suster yang dorong, atau enggak dia kedorong sendiri, kayak gitu-gitu loh. Itu yang aku nggak masuk akal sih. Kalau misalkan kalian orang Bandung, ada nggak kalian yang pernah uji nyali di sini? Atau kapan-kapan kalau misalkan aku ke Bandung, kalian setuju nggak sih aku datang ke tempat ini? Kalau kalian setuju, kalian komen di bawah ini ya. Oke, itu benar-benar adalah kisah dari Bandung Medical Center yang sampai sekarang nggak tahu kenapa Bandung Medical Center itu berhenti beroperasi. Apa jangan-jangan juga orang-orang di sana nggak kuat akan hal-hal mistis yang ada di situ, atau gimana, dan nggak tahu apa yang diinginkan setan-setan itu. Kenapa benar-benar kalau misalkan ada pengunjung yang datang, benar-benar dikasih lihatnya tuh terang-terangan katanya. Nah, itu segitu aja ya dari Bandung Medical Center, karena kita akan masuk ke segmen yang kedua. Ini adalah segmen yang lebih seru lagi karena kita akan nonton video-video yang terekam di rumah sakit. Ini video-video yang ada di CCTV dan ini benar-benar serem-serem banget. Oke, kali ini kita langsung aja nonton videonya bareng-bareng ya. Oke, ini video yang pertama. Ini ada di sebuah lift. Ini di rumah sakit ya. Ini aku belum nonton juga, jadi aku nontonnya bareng kalian aja. Wow, aku merinding. Kalian lihat gak sih, itu ada asap-asap, itu langsung ke atas gitu, tuh, langsung menguap ke atas gitu. Wow, itu benar-benar serem banget sih. Menurut kalian itu apa? Itu kelihatan banget jelas. Kalau menurut aku yang kayak gini-gini tuh yang lebih real gitu, kalau nggak berbentuk sosok. Karena menurut aku kalau tertangkap kamera tuh harusnya nggak terlalu berbentuk sosok kan. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, ini itu mayat bukan sih yang ada di atas ranjangnya itu? Aduh, apa yang terjadi? Aku takut kalau ngeliatnya langsung kayak gini. God. Itu arwahnya. Jadi itu aku nggak tahu itu masih jadi mayat atau enggak. Jadi arwahnya tuh tiba-tiba keluar dari tubuh orang itu. Menurut kalian itu udah jadi mayat atau gimana sih? Itu benar-benar arwahnya dia kayak keluar dan terbang. Kirain aku tuh kayak gitu-gitu cuman ada di Tom and Jerry atau di film-film, ternyata itu ada di kejadian nyata. Wow. Oke, kita masuk ke video selanjutnya. Nah, banyak yang bilang di sini tuh katanya itu tuh pocong. Jadi ini ada orang di rumah sakit, terus ada sosok yang kayak loncat-loncat gitu. Tapi ini nggak tahu ya ini di Indonesia atau bukan. Nah, di luar negeri ada pocong atau enggak ya? Tuh, loncat-loncat gitu. Jangan-jangan ini tuh malaikat maut yang ingin menjemput orang tersebut. Aduh, amit-amit deh, jangan sampai. Oke, lanjut video selanjutnya. Ini adalah seorang suster ya, suster atau dokter yang ada di situ. Dia tuh lagi ngerekam susternya lagi bergaya. Ada cowok di belakang, mungkin temennya dia kali ya. Oh, positive thinking. Terus dia ngeliat nih, nggak ada siapa-siapa dong di dalam ruang operasi. Jangan-jangan itu adalah sosok cowok yang jangan mereka baru operasi terus meninggal atau gimana ya. Aduh, aku serem banget sih, karena di ruang operasi kan banyak kejadian yang bisa terjadi ya. Aku kalau nonton langsung gini jadi takut. Oke, ini ada di UGD nih.
Kursi rodanya goyang-goyang sendiri. Oh my god. Terus kayak memang bukan orang gitu, kayak susah gerakinnya. Mungkin hantunya juga bingung ya gerakinnya. Aduh gimana ya gerakinnya. Dia kayak mau menuju ke arah yang megang kamera gak sih? Wow, dia datang loh. Oke, dia kayak gerakinnya masih susah, tapi dia kayak bener-bener mau menuju ke orang yang lagi kamerain. Gila, aku nggak tahu sih kalau misalkan aku di situ apa yang harus aku lakuin. Kok kalian ngapain? Oke, dia udah bisa tuh. Kayaknya dia udah mau ke arah kameranya. Aku takut kaget. Oh, aduh dia bingung. Kasihan hantunya, dia kayak bingung mau gerak kemana. Aku takut kaget. Oke, nggak ada orang. Yang terjadi. Kebuka sendiri dong. Biasa kan kayak gitu pasti ada orang dong. Ini nggak ada orang sama sekali dan kebuka sendiri. Tuh, kebuka lagi. Kayak ada orang yang masuk deh. Ini kayaknya masuk tapi beberapa. Kalian lihat gak sih ini kayak ada wujud makhluk di dalamnya? Tuh hilang sekarang. Kayaknya dia masuk terus tiba-tiba di balik pintunya tuh kayak ada makhluk gitu. Nggak tahu itu makhluk apa. Jadi kayak anak kecil, kayak kecil gitu soalnya. Oke, kita masuk ke video selanjutnya. Ini kayaknya ada di tempat dokter, tapi kok kayak di lorong-lorong serem, kayak lorong tempat depan ruang mayat gitu ya. Oke, dia kayak ngerekam, dia merasa ada sesuatu dan kalian lihat itu benar-benar ada makhluk yang kayak gitu loh. Kayak ngintip dia, itu makhluknya nggak wajar sih, kayak mau datengin dia. Yang kayak gini-gini nih yang aku bilang beneran, soalnya sosoknya tuh aneh, bukan bener-bener bentuk yang kayak editan dan dia bener-bener langsung kabur. Iyalah kabur. Oke, selanjutnya, aduh aku udah merinding. Ini kayak di lobi rumah sakit atau apa ya? Ada kayak asap putih gitu, hitam, terus kayak lari gitu. Aku kaget pas dia ke atas, asapnya itu kayak diam dia lari terus ke atas gitu. Aduh aku merinding nih kalau kayak gini. Udah agak mau malam lagi, udah mau maghrib guys. Oke, ini kayak di taman belakangnya rumah sakit ya, kayak tempat naruh barang. Wah gila sih ini. Jadi kalian lihat gak sih itu tuh benar-benar berangkarnya tuh kayak goyang-goyang sendiri gitu loh. Dan di sini banyak yang bilang kalau misalkan ini tuh kayak setannya tuh lagi ngamuk tuh. Jelas banget gak sih? Ini terlalu jelas sih. Aku nggak tahu ini tuh editan atau nggak. Bukan editan sih atau ada yang narik. Tapi kayaknya nggak sekerajinan itu ya orang-orang ngelakuin ini. Ini benar-benar serem banget. Oh my god, itu benar-benar kalian lihat dia kayak ngamuk kesini-sini dan benar-benar dikebalikin berangkarnya. Nggak tahu apa yang diinginkan setan tersebut. Oke, tidak terasa ini adalah video yang terakhir. Ini kayaknya mirip-mirip yang tadi ya. Ini kayak dia videoin suster. Terus ada yang lewat dan benar-benar kosong. Itu kayak di tempat operasi juga. Serem sih kalau misalnya di tempat operasi kan nggak semua kayak pasien tuh selamat. Jangan-jangan memang banyak hantu-hantu yang ada di situ dan mewujudkan dirinya di kamera. Menurut kalian gimana? Itulah video-video terseram dan kisah-kisah mengenai Bandung Medical Center. Kalau kalian pingin nih, Kak coba uji nyali dong atau apa, aku pingin sih. Tapi kalau misalnya udah situasi COVID itu udah mulai selesai, nanti aku akan coba uji nyali. Tapi kalian komen di bawah ini kira-kira mau aku bikin video kayak apa lagi, atau mau aku uji nyali kemana nantinya. Kalian komen di bawah ini. Oh ya, kalian juga boleh DM Instagram aku kalau misalnya komen di bawah ini nggak kebaca. DM Instagram aku ke @syara_antoinette atau komen di foto aku yang terakhir, supaya aku bisa tahu nih aku akan bikinin kalian apa, supaya kalian tuh tambah semangat nonton akunya. So, terima kasih udah nonton video ini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, thank you so much guys udah nonton sampai habis. Sampai jumpa.